Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Lusita, mahasiswi jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melakukan penyuluhan tentang isi piringku untuk wanita usia subur. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan walaupun edukasi ini dilakukan secara daring, namun saya berharap informasi yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, langsung saja akan saya mulai. Yang pertama, di sini saya akan menerjemahkan arti gizi seimbang. Apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang adalah keseimbangan antara zat-zat penting yang terkandung di dalam makanan maupun minuman yang dikonsumsi oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Setiap orang harus makan makanan dan minum minuman yang mengandung 3 zat gizi utama yang cukup jumlahnya. Kira-kira 3 zat gizi utama itu apa saja ya? Manfaat konsumsi makanan dengan gizi seimbang yaitu ada 3. Sebagai zat tenaga, zat pengatur, dan zat pembangun. Sebagai zat tenaga di sini makanan yang berfungsi untuk menghasilkan tenaga yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Sumbernya bisa dari karbohidrat dan lemak. Contohnya padi-padian, tepung-tepungan, umbi-umbian, minyak, dan lain sebagainya. Kemudian untuk zat pengatur, di sini makanan yang berfungsi sebagai pengatur organ-organ tubuh untuk melaksanakan fungsinya secara teratur. Sumbernya itu bisa dari vitamin dan mineral, contohnya dari sayur dan buah-buahan. Kemudian sebagai zat pembangun di sini makanan yang berfungsi untuk pertumbuhan dan perkembangan. Sumbernya itu dari zat gizi protein. Contohnya ada telur, daging, ikan, tahu, tempe, dan lain sebagainya. Lalu, apa akibat tidak terpenuhinya gizi seimbang tersebut? Oke, di sini saya bagi menjadi beberapa kategori zat gizi. Yang pertama dari karbohidrat. Di sini apabila kelebihan dapat berakibat diabetes, obesitas, gangguan jantung, dan lain-lain. Kemudian apabila kekurangan dapat berakibat kurus, lemah, gangguan metabolisme, dan lain-lain. Kemudian untuk zat gizi protein, apabila kelebihan akan mengganggu fungsi ginjal, dan jika kekurangan akan berakibat pada sistem imun, yaitu mudah sakit, serta gangguan metabolisme tubuh. Kemudian untuk zat gizi lemak, di sini apabila kelebihan akan berakibat obesitas. Obesitas itu artinya kelebihan berat badan. Kemudian ada kolesterol tinggi dan penyempitan pembuluh darah. Apabila kekurangan, maka akan kekurangan vitamin A, D, E, dan K juga. Mengapa demikian? Karena vitamin A, D, E, dan vitamin K bisa dicerna oleh tubuh apabila ada zat gizi lemak. Jadi, apabila lemaknya sedikit atau kurang, maka vitamin A, D, E, dan K tidak bisa diserap dengan baik oleh tubuh. Selain itu, kekurangan lemak juga akan berpengaruh pada penurunan imunitas atau daya tahan tubuh, serta terjadi kurang tenaga dan lain sebagainya. Kemudian zat gizi mineral, apabila kelebihan akan berakibat penumbukan zat besi, muntah, dan gangguan metabolisme tubuh. Apabila kekurangan akan berakibat anemia, mudah sakit, dan adanya penyakit gondok, serta beberapa penyakit lainnya. Kemudian di sini ada zat gizi vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, serta vitamin B dan vitamin C. Sebenarnya apabila kelebihan maupun kekurangan dari vitamin-vitamin ini tentu saja akan berdampak tidak baik ya bagi tubuh, karena sebaik-baiknya makanan yang kita konsumsi adalah dengan beraneka ragam, dengan memperhatikan porsinya tentu saja. Jadi untuk vitamin-vitamin ini tentu sangat berpengaruh bagi tubuh. Seperti di sini ada vitamin A, apabila kelebihan akan berakibat sakit kepala dan gangguan sendi. Kemudian jika kekurangan akan berakibat gangguan pembentukan hormon, gangguan mata,
mudah lemah dan kulitnya kusam. Kemudian di sini ada vitamin C. Untuk kelebihan bisa membuat kontraksi usus lebih terangsang dan menyebabkan diare. Apabila kekurangan dapat berakibat nyeri pada otot, kerusakan pembuluh darah, dan lain sebagainya. Maka dari itu, alangkah baiknya kita menerapkan isi piringku. Apa sih isi piringku? Jadi isi piringku ini merupakan iklan layanan masyarakat yang membahas tentang menu makanan sehat. Isi piringku bertujuan untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi makanan yang sehat. Secara umum, isi piringku menggambarkan porsi makan yang dikonsumsi dalam satu piring yang terdiri dari 50% buah dan sayur, dan 50% sisanya terdiri dari karbohidrat dan protein. Kampanye isi piringku ini juga menekankan untuk membatasi gula, garam, dan lemak dalam konsumsi sehari-hari. Dari 10 pesan tersebut dikelompokkan lagi menjadi 4 pesan pokok, yaitu pola makan gizi seimbang, minum air putih yang cukup, aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, dan mengukur tinggi badan dan berat badan yang sesuai untuk mengetahui kondisi tubuh. Nah, di sini ada gambaran tentang isi piringku dari Kementerian Kesehatan. Untuk gambar yang pertama di pojok kiri atas ini sebagai panduan untuk konsumsi makannya, yaitu setengah atau 50% dari piring ukuran sedang itu berisi sayuran dan buah-buahan. Kemudian setengahnya lagi atau 50%-nya berisi makanan pokok dan lauk pauk. Serta di sini ada juga cuci tangan pakai sabun, aktivitas fisik 30 menit per hari, serta minum air putih 8 gelas per hari. Kemudian di sini ada panduan juga untuk contoh penggunaan isi piringku, yaitu isi piringku sekali makan. Ya, yang pertama di sini ada makanan pokok. Di sini nasi dan penukarnya. Penukarnya itu bisa kentang, mie kering, lalu mungkin singkong atau roti. Nah, di sini untuk nasi, satu porsinya yaitu sekitar 150 gram nasi atau 3 centong nasi ukuran sedang. Kemudian sama juga dengan 3 buah kentang berukuran sedang. Sama juga dengan 1,5 gelas mie kering. Lalu di sini untuk lauk pauk dibagi menjadi 2, yaitu lauk hewani dan lauk nabati. Lauk hewani itu misalnya ayam, telur, daging, ikan, dan lain sebagainya. Yang dari hewan. Kalau yang lauk nabati itu yang dari tumbuh-tumbuhan, misalnya ada tahu dan tempe. Dicontohkan di sini, untuk 1 kali makan, lauk hewani bisa 75 gram ikan kembung atau 1 ekor ikan kembung ukuran yang agak besar ya, karena yang dimakan kan hanya dagingnya, dan di situ ada duri kepalanya yang tidak termakan, jadi ukurannya bisa yang agak besar. Namun bisa juga 2 potong sedang untuk ayam tanpa kulit. Lalu bisa juga diganti dengan 1 butir telur ayam ukuran yang besar. Bisa juga diganti dengan 2 potong daging sapi yang ukuran sedang. Lalu untuk lauk nabati, di sini 100 gram tahu itu sama dengan 2 potong tempe berukuran sedang. Nah, di sini sudah makanan pokok dan lauk pauk. Jangan lupakan sayur dan buah. 50%. Sayur bisa sayur bayam, sayur singkong, sawi, dan lain sebagainya. Di sini ukurannya sekitar 1 mangkok ukuran sedang. Ukuran sedang biasa untuk bubur ayam itu 1 mangkok ukuran sedang, sekitar 150 gram. Bisa dimasak sop atau tumis begitu. Kemudian jangan lupakan buah.
Di sini buahnya bisa dengan pepaya, pisang, lalu mangga, semangka, melon, dan sebagainya. Untuk ukuran pepaya di sini sekitar 2 potong sedang atau sekitar 150 gram. Atau bisa juga dengan buah jeruk yang ukuran sedang. Lalu bisa juga diganti dengan pisang Ambon. 1 buah pisang Ambon yang ukurannya kecil, sekitar 50 gram. Begitu edukasi yang bisa saya berikan. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap jalankan hidup sehat, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.